Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sertiwati Kalabitu dengan NIM 25510009. Saya mahasiswi semester 2 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Kristen Arta Wacana, Tuhan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang etika Kristen yang dibimbing oleh Bapak Daud Witbertson Tapuli MPD. Untuk pembahasannya kita akan bahas di video selanjutnya. So, let's get started. Nah, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas etika dan etika Kristen. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, karakter, atau perilaku. Nah, kalau etika Kristen, yaitu suatu ajaran yang membimbing setiap orang percaya untuk mengambil keputusan yang benar berdasarkan kehendak Tuhan, serta menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan hidup. Etika tidak hanya berbicara tentang yang benar dan yang salah, tetapi juga berbicara tentang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Nah, dengan demikian etika bukan hanya teori, tetapi karakter yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan kita mempelajari etika. Etika Kristen penting kita pelajari agar kita mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mengambil keputusan yang bertanggung jawab, berpikir secara etis, serta menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, kampus, gereja, maupun di masyarakat. Yang ketiga, mengapa kita mempelajari etika? Nah, etika penting kita pelajari agar kita memiliki kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Yesus, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, lebih bijak dalam mengambil keputusan, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai moral. Yang keempat, manusia sebagai makhluk etis. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan mempertimbangkan nilai-nilai moral, sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Nah, keputusan etis menentukan kualitas hidup seseorang, baik hari ini maupun di masa depan. Oleh karena itu, pola pikir sangat penting untuk diperbarui oleh firman Tuhan, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kelima, perbedaan nalar biasa dan nalar etis. Nah, nalar biasa lebih fokus pada keuntungan, logika, dan kepraktisan. Sedangkan nalar etis lebih mempertimbangkan nilai moral, hati nurani, dan kehendak Tuhan. Contohnya, ketika seseorang datang kuliah bukan hanya untuk absen, tetapi juga untuk memperoleh ilmu dan membentuk karakter yang baik. Yang keenam, 4 potensi unggul manusia. Nah, manusia memiliki 4 potensi utama, yaitu yang pertama spiritual, yang kedua intelektual, yang ketiga moral, yang keempat mental. Nah, keempat potensi ini harus berkembang secara seimbang sehingga seseorang mampu berpikir kritis, memiliki integritas, serta mampu menghadapi tantangan hidup. Yang ketujuh, sarana membangun etika. Etika dibangun melalui 5 unsur utama, yaitu yang pertama Roh Kudus, yang kedua Alkitab, yang ketiga dokumen atau ajaran gereja, yang keempat pola pikiran yang diperbarui, yang kelima pengalaman hidup. Semua unsur ini membantu seseorang untuk memahami kehendak Allah serta mengambil keputusan dengan baik dan bijak. Yang kedelapan, contoh dilema etika. Nah, ada beberapa contoh dilema etika. Yang pertama, ketika ingin melakukan aborsi. Yang kedua, ketika ingin melakukan hukuman mati. Yang ketiga, ketika ingin menggunakan uang keluarga tanpa sepengetahuan keluarga. Dan yang keempat, tekanan dari media sosial. Nah,
dari semua contoh ini menunjukkan bahwa keputusan etis seringkali tidak mudah. Itu membutuhkan pertimbangan berdasarkan kehendak Tuhan, hati nurani, serta kasih. Yang ke-9, karakteristik pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis memiliki 4 unsur utama, yaitu yang pertama, mempertimbangkan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, memiliki alternatif terbaik. Yang ketiga, berani mengambil keputusan. Dan yang keempat, mempertimbangkan dampaknya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Yang ke-10, prinsip dasar etika Kristen. Nah, ada 7 prinsip utama, yaitu yang pertama, pertobatan dan iman. Yang kedua, Alkitab sebagai standar tertinggi. Yang ketiga, berpikir seperti Yesus. Yang keempat, kasih sebagai motivasi. Yang kelima, hati nurani sebagai penuntun. Yang keenam, gereja sebagai pendukung. Dan yang ketujuh, memperhatikan konteks sosial. Yang ke-11, langkah analisis etis. Sebelum mengambil keputusan, seseorang perlu bertanya, siapa yang akan mengambil keputusan? Apa tindakan yang akan dilakukan? Apa dampak dari keputusan tersebut? Adakah alternatif lain? Apa tujuan dari keputusan tersebut? Bagaimana kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan hukum mempengaruhi keputusan tersebut? Yang ke-12, perbedaan etika Kristen dan etika umum. Etika Kristen berpusat kepada Allah, berdasarkan Alkitab, bersifat mutlak, dan bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Sedangkan etika umum berpusat kepada manusia, budaya, manfaat, atau kepentingan pribadi, sehingga bersifat relatif. Kesimpulannya, etika Kristen mengajarkan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada firman Tuhan, kasih, hati nurani, dan teladan Yesus Kristus. Tujuannya bukan hanya untuk melakukan hal yang benar, tetapi juga untuk memuliakan Tuhan, serta membawa kebaikan bagi sesama. Dengan demikian, diharapkan setiap orang mampu menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, serta mampu mengambil keputusan etis dalam setiap aspek kehidupan. Pembahasan materi yang kedua yaitu etika Kristen dalam bermedia sosial. Nah, perkembangan teknologi yang pesat itu membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal komunikasi media sosial yang menjadi sarana utama tempat komunikasi, interaksi, berbagi informasi, dan juga mengekspresikan diri. Namun, penggunaan media sosial yang tidak disertai etika itu dapat menimbulkan masalah seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, dan juga pelanggaran privasi. Nah, ini menunjukkan bahwa kesadaran manusia akan pentingnya etika itu masih sangat rendah. Oleh karena itu, sangat penting kita belajar etika agar kita dapat berada di lingkungan digital atau menciptakan lingkungan publik yang aman dan positif. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa media sosial ini adalah sarana komunikasi dan interaksi yang memberikan banyak manfaat, tetapi juga memiliki risiko seperti hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, pelanggaran privasi. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus disertai dengan etika, tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran digital. Nah, poin yang pertama, pengertian etika dan bermedia sosial. Secara umum, etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai norma untuk menunjukkan tingkah laku seseorang apakah baik atau buruk. Secara sederhana, etika adalah norma atau aturan yang menentukan atau menilai tindakan seseorang apakah itu pantas atau tidak. Nah, bermedia sosial adalah aktivitas yang menggunakan platform digital berbasis internet untuk berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk opini publik. Nah, etika dalam bermedia sosial adalah aturan atau norma yang mengatur bagaimana seseorang
ketika menggunakan media sosial, tetap sopan, bertanggung jawab, dan bijak agar lingkungan digital tetap positif, aman, dan tidak merugikan orang lain. Nah, contoh penerapan etika di media sosial. Contohnya menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung, tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax, tidak melakukan ujaran kebencian, memverifikasi informasi sebelum membagikan, dan juga ketika ingin menandai atau mengunggah foto orang lain, meminta izin terlebih dahulu. Nah, poin yang kedua, dasar Alkitab dalam bermedia sosial. Yang pertama, Efesus 4 ayat 29 tentang menjaga perkataan dan komunikasi. Bunyi firman Tuhan ini adalah, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar boleh memperoleh karunia. Nah, dalam bermedia sosial, karena perkataan itu bukan hanya secara lisan, tetapi juga tulisan seperti komentar, caption, dan pesan. Alkitab mengajarkan setiap kata yang keluar dari mulut kita itu harus membangun, bukan merusak. Yang kedua, mengendalikan diri. Di Yakobus 1 ayat 19 bunyinya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Nah, kadang media sosial ini memicu emosi karena perbedaan pendapat. Nah, tanpa pengendalian diri, seseorang itu kadang mudah terlibat konflik. Contohnya ketika membalas komentar-komentar hate. Nah, firman ini mengajarkan dalam kehidupan agar kita tidak langsung membalas komentar negatif, berpikir sebelum memposting sesuatu, dan menghindari ketika kita memposting sesuatu pada saat kita emosi. Nah, yang ketiga, mengasihi sama di Matius 22 ayat 39b. Bunyinya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasih itu adalah dasar utama dalam etika Kristen. Nah, dalam media sosial, kasih seperti menghargai orang lain, meskipun pendapat berbeda. Penerapan dalam kehidupannya adalah tidak melakukan cyberbullying, menghargai perbedaan, serta memberikan dukungan, bukan menjatuhkan. Nah, yang keempat, kejujuran dan kebenaran di Amsal 12 ayat 22. Nah, bunyinya, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dan juga Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, terkadang di media sosial ini kan banyak informasi yang tidak benar. Nah, Alkitab menekankan betapa pentingnya hidup dalam kebenaran. Contoh penerapan firman ini dalam kehidupan adalah tidak menyebarkan hoaks, memeriksa setiap informasi sebelum ikut membagikan, serta tidak membuat konten yang ranahnya ke arah-arah negatif. Dan yang kelima itu menjadi teladan. Di Matius 5 ayat 16 bunyinya, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, orang percaya itu dipanggil menjadi terang dunia, termasuk di dunia digital. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang firman ini yaitu membagikan konten-konten yang positif. Nah, dan yang keenam itu bertanggung jawab atas perbuatan di Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Nah, setiap tindakan di media sosial itu memiliki dampak bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah menyadari konsekuensi dari setiap postingan, tidak sembarang membagikan sesuatu, apalagi itu tentang orang lain atau data pribadi orang lain gitu. Dan yang ketujuh, menjaga hati dan pikiran di Filipi 4 ayat 8 bunyinya, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, terkadang
apa yang dikonsumsi di media sosial itu mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Nah, penerapan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita adalah menghindari konten-konten negatif dan kita mengikuti akun-akun yang positif serta menggunakan media sosial untuk membangun. Poin yang ketiga yaitu hubungan etika dan bermedia sosial. Nah teman-teman, hubungan etika dan bermedia sosial itu sangat erat karena media sosial ini menjadi ruang publik, tempat orang berinteraksi, berbagi informasi, membentuk opini publik. Namun tanpa etika, itu penggunaan media sosial bisa menimbulkan berbagai masalah sosial. Nah, beberapa hubungan etika dan bermedia sosial. Contoh yang pertama, tanggung jawab dalam berbagi informasi. Nah kan, media sosial ini kadang mempermudah kita membagi penyebaran informasi gitu. Namun tanpa etika dalam penyebaran informasi tersebut kadang memunculkan memicu masalah seperti hoax, fitnah, atau misinformasi. Nah, yang kedua, cara berkomunikasi. Nah, etika itu sangat membantu kita menjaga sopan santun dalam berkomentar dan berdiskusi. Yang ketiga itu menghormati privasi orang lain. Nah, etika ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal boleh dibagikan, apalagi yang berkaitan dengan data pribadi orang lain. Gitu. Dan yang keempat itu kesadaran akan dampak jangka panjang. Nah, apa yang kita posting di media sosial itu memiliki dampak jangka panjang atau jejak digital. Jadi etika ini sangat membantu kita berpikir sebelum memesan sesuatu. Dan yang kelima, penggunaan yang bijak. Nah, etika juga membantu kita mendorong kita menggunakan media sosial dengan hal yang positif seperti edukasi, kolaborasi, penyebaran informasi yang bermanfaat. Kesimpulannya adalah perkembangan media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berbagi informasi, dan juga membentuk opini publik. Nah, media sosial ini yang awalnya digunakan untuk mempermudah antar pengguna, tetapi seiring berjalannya waktu karena kurangnya kesadaran akan etika media sosial, akhirnya media sosial ini menjadi ruang publik yang rawan konflik. Oleh karena itu, belajar etika itu bukan pilihan, melainkan kebutuhan kita agar dalam menggunakan media sosial kita lebih bijak, lebih menghargai privasi orang lain, bertanggung jawab, serta kita menggunakan media sosial dengan memberikan hal-hal yang positif. Itu saja materi yang dapat saya bagikan dalam video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Nah, namun sebelum saya menutup video ini, saya ingin memberikan 3 saran untuk Bapak dosen kami. Nah, saran yang pertama dari saya, RPS diberikan di awal semester. Nah, dengan adanya RPS, kami dapat mengetahui gambaran materi apa saja yang akan dipelajari sepanjang 1 semester berjalan. Nah, itu juga sangat membantu kami untuk mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, terkait waktu perkuliahan. Kami sangat mengapresiasi jika Bapak datang tepat waktu sesuai dengan jam yang telah dijadwalkan. Nah, keterangan Bapak untuk datang tepat waktu itu juga akan memotivasi kami sebagai mahasiswa untuk disiplin dan menghargai waktu. Yang ketiga, materi diberikan. Yang ketiga, materi diberikan H-1 sebelum kelas. Nah, dengan materi diunggah 1 hari sebelum kelas, itu akan membantu kami untuk mempelajari terlebih dahulu sehingga di dalam kelas kami juga dapat berdiskusi, bukan hanya mendengar saja, sehingga kelas menjadi lebih aktif. Mungkin itu saja saran dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Daud yang sudah membimbing kami sepanjang 1 semester berjalan ini. Terima kasih untuk ilmunya dan bimbingan Bapak selama 1 semester ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.